miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan hidupnya, hidup kegenggaman bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang apa? Di bawah kuasa Tirai, kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan hidupnya, kita kegenggaman bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Di bawah kuasa Tirai, susuri garis jalan ini, berjuta kali turun nafsu, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun nafsu, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Terima kasih semua. Baik, akan kami bacakan SK kembali. Yang ini adalah SK pengukuhan. Surat keputusan nomor 0095 garis miring SK garis miring Pleno garis miring SPLM SPSI garis miring YMMI garis miring Romawi 2 garis miring 2025 tentang pengukuhan perwakilan anggota Pleno PUK SPLM SPSI PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia periode 2025-2028 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. PUK SPLM PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia menimbang A. Bahwa demi meningkatkan mekanisme informasi, komunikasi, dan advokasi dalam agenda kerja organisasi PUK SPLM SPSI PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia, maka dianggap perlu dibentuknya perwakilan anggota atau pleno SPLM SPSI PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia memutuskan menetapkan keputusan pimpinan unit kerja SPLM SPSI
PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia tentang pengukuhan perwakilan anggota atau pleno Serikat Pekerja Lem SPSI PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia periode 2025-2028. Ke-1, membentuk dan mengukuhkan perwakilan anggota atau pleno SPLM SPSI PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia periode 2025-2028. Kedua, menetapkan perwakilan anggota atau pleno SPLM SPSI PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia periode 2025-2028 untuk di setiap departemen sesuai dengan nama-nama terlampir. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2025. Ketua PUK SPLM SPSI PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia Gora Alfred FM Sarjana Hukum. Sekretaris Rianto. Terima kasih. Ya, dengan setelah dibacakannya SK dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan ditetapkan sebagai pleno SPLM SPSI PT YMMI periode 2025 sampai 2028. Komitmen bersama SPLM SPSI PT YMMI. Satu komando dalam berorganisasi di bawah bendera SPLM SPSI PT YMMI. 2. Menjaga soliditas demi keutuhan organisasi. 3. Berperan dalam memajukan perusahaan demi kesejahteraan anggota. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dalam silaturahmi dalam acara kisah sambut Pleno 2025. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua SPSI Bapak Gora Alfard dan beserta jajarannya PUK SPSI, dan yang tak lupa juga yang saya banggakan teman-teman semua yang mengikuti ada kegiatan kisah sambut Pleno 2025. Jujur ya, di sini saya pertama kali mengikuti organisasi seperti ini ya. Jadi minta tolong juga buat yang terlebih dahulu mengikuti Pleno, minta bimbingannya, arahannya agar tetap berjalan Pleno di PT YMMI ini. Dan saya di sini juga perwakilan dari Electric Guitar. Tidak mungkin, bukan hanya saya ya, masih ada juga teman-teman saya sebagai Pleno 2025. Dengan besar harapan tentunya semoga PUK selalu dalam keadaan sehat dan terus berjuang dalam kesejahteraan bersama. Amin. Saya kira cukup ya pesan dan kesan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk Pleno baru, untuk pengurus-pengurus PUK juga agar kita tetap berjalan bersama-sama. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup guru. SPLM. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah mengikuti rangkaian prosesi demisioner dan pengukuhan ya, pelantikan Pleno. Dan untuk kawan-kawan mantan Pleno periode 2025, kami ucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya selama ini, atas dedikasinya kepada organisasi. Sangat terbantukan kami PUK dalam menjalankan organisasi. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami apresiasi buat kawan-kawan semuanya. Dan buat kawan-kawan Pleno yang baru saja dilantik, baru saja dikukuhkan 2002 untuk periode 2025 sampai 2028. Kami ucapkan selamat dan walaupun nanti ke depan mungkin akan terasa lelah atau agak puyeng lah terhadap persoalan organisasi, tapi insya Allah itu menjadi amal kebaikan buat semuanya, dan tentunya menjadi kebanggaan bagi diri kita sendiri. Bangganya apa? Bangga kita bisa berbuat kebaikan untuk orang lain. Itu sebenarnya. Kalau ngomongin pendapatan mah ya sulit gitu loh. Di organisasi itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Pleno nih, wah nanti ada tugas ke sini, wah dikasih honor sekian, itu nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Mungkin ntar nasi bebek mah ada. Kalau tahu ada nasi bebek, ya wajar itu mah karena emang namanya perut ya itu harus diisi gitu. Tapi itu diberikan tanggung jawab, nggak diupah tapi diberikan tanggung jawab, bener ya? Betul. Jadi masih bingung kok mau yang lama aja, yang sebelumnya Pleno yang sebelumnya aja. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kok banyak yang mau udahan gitu, istirahat gitu.
banyak yang kapok ternyata. Bukan masalah. Kasih kesempatan, Pak. Oh iya, itu bahasa baiknya seperti itu. Kasih kesempatan ke orang lain. Iya. Listen. Ya. Ukur aja gantian. Nah, makanya ini ya luar biasa lah buat kawan-kawan yang berkenan bersedia untuk menjadi pleno kan gitu. Karena tadi kami sampaikan di awal bahwa pleno itu nggak hanya penyampai informasi, nggak hanya penyambung informasi. Organisasi itu punya tujuan, punya cita-cita, punya harapan terkait pembentukan pleno. Tujuannya apa? Artinya intinya mempermudah organisasi ini bekerja. Untuk siapa? Untuk anggota dan keluarganya. Kalau kita melihat saudara kita YMMA yang di Cibitung, YMMA itu dia organisasinya itu FSPMI, berbeda dengan kita, organisasinya FSPMI. Nah, di YMMA itu ada pleno. Kalau di sana namanya bukan pleno, tapi Pokja. Namanya Pokja. Kalau kita di LEM itu pleno. Kalau kita melihat, kalau memang ada yang punya tetangga orang ini, coba deh tanya-tanya. Pokja itu dia memang itu kerjanya ngapain gitu. Dan itu yang akan kita upayakan untuk pleno di MMI. Makanya saya bilang ini kedepannya akan makin berat, akan makin puyang tugasnya gitu. Iya, Pokja di MMA itu ketika ada karyawan sakit masuk rumah sakit, maka saya bicara ya memang ya, maka Pokjanya itu berkewajiban untuk memastikan ke rumah sakit bahwa pasien atau karyawan itu sudah mendapatkan fasilitas, sudah terlayani dengan baik, dan tidak ada masalah yang berhubungan dengan penjaminan ataupun pelayanan. Tuh, Pokja di YMMA. Bukan PUK-nya, bukan. Yang jalan, bukan. Yang jalan itu Pokja. Kapan itu? Jam kerja kah? Di luar jam kerja juga sama. Yang dapat kabar jam 11 malam ada karyawan kecelakaan, muncul mereka. Tidak perlu diinstruksikan lagi karena sudah tahu porsinya apa, tanggung jawabnya apa, mereka muncul. Selain penyampaian informasi, jadi nanti kita akan memberikan ini juga pola komunikasi PUK sampai ke karyawan. Itu bagaimana polanya? Dari PUK, dari Rapim PUK, lanjut ke bidang organisasi ke koordinator pleno. Nah ini nanti dibentuk nih koordinator plenonya, ke koordinator pleno, dari koordinator pleno ke pleno baru ke seluruh anggota. Itu pola komunikasi alur. Nah, itu nanti akan kita sampaikan. Dan untuk tadi peran dan fungsinya ke depan, dan memang selain ya berfungsi dengan untuk anggota dan keluarganya yang sifatnya sosial, pleno pun itu punya peran juga ketika ada persoalan di produksi. Bukan persoalan produksinya ya, tapi persoalan di tempat kerja, di produksi. Persoalan apa? Persoalan antara yang melibatkan antara pekerja, anggota itu dengan pimpinan lapangan
dengan pimpinannya. Itu jadi kalau misalkan ada karyawan misalkan mendapatkan intimidasi, misalkan mendapatkan intimidasi, intervensi, karyawan tersebut lapornya ke pleno. Tapi memang sebenarnya selama ini kan yang berjalan itu rata-rata langsung lari ke PUK, tapi harusnya ke pleno. Pleno itu yang memfasilitasi penyelesaiannya, nggak perlu dibawa ke PUK. Pleno lah yang bisa menyelesaikan. Nah, kalau di pleno itu tidak bisa membantu penyelesaiannya, baru melalui koordinator plenonya dibawalah persoalan tersebut ke PUK. Sampaikan, selesaikan. Nggak selesai ketika pleno mendapatkan respon yang nggak baik juga, misalkan, lalu siapa, lu kan anak buah gua kan gitu. Kawan-kawan hadir di situ berdiri sebagai pleno, bukan sebagai anak buahnya dia. Itu yang bisa dipahami. Ketika diperlakukan seperti itu, nggak usah lama-lama, sampaikan ke PUK yang datangin. Kita coba membangun hubungan industrial di YMM itu lebih nyaman, lebih tenang lagi. Karyawan itu nyaman bekerja tanpa ada penekanan yang tidak wajar, tanpa ada intervensi atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang coba mengambil keuntungan. Itu tujuannya. Maka kawan-kawan pleno sangat dibutuhkan, sangat penting perannya. Siap nggak kawan-kawan? Baru 5 orang yang bilang siap nggak? Baik, itu yang perlu dipahami itu. Dan ketika ya banyak lah ya persoalannya, kawan-kawan pleno, ketika ada persoalan, contohnya mungkin yang saat ini di perusahaan itu menjadi perhatian untuk karyawan perempuan, persoalan mengenai pelecehan. Ini kawan-kawan pleno pun punya tugas juga di situ tuh, mengawasi, sebagai punya tugas, punya fungsi kontrol untuk mengawasi. Bocah-bocah kecil langsung mimpi di jalan dalam menghadapi penderitaan. Selamat datang di negeri
Inilah negeri kita, alam yang merawat, jangan percaya cerita yang cerita bercerita. Sampai kapan cerita ini sampai dalam jangan mata yang senantiasa mewarnai hidup. Informasi